Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Newscreen. Di tengah pandemi saat ini, agar bisnis Anda tetap menghasilkan cuan, tentunya dibutuhkan strategi dan inovasi. Salah satunya yang dilakukan pelaku usaha di daerah Bekasi, Jawa Barat. Berinovasi dengan berbisnis bakso lobster yang sedang viral. Dan pemirsa, reporter IDX Rizka Ayu akan memberikan informasinya untuk Anda. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 menghantam seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor UMKM. Hal tersebut memaksa pelaku usaha untuk melakukan inovasi sehingga bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Lantas, inovasi seperti apa yang dilakukan para pelaku UMKM untuk bisa tetap survive dan bagaimana pandangan pengamat bisnis dalam menyikapi persoalan ini? IDX Channel akan memberikan informasinya untuk Anda. Pandemi COVID-19 menjadi peluang bisnis bagi pengusaha di Kranggan, Bekasi, Jawa Barat untuk memulai bisnis bakso lobster. Memiliki manfaat kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas menjadi alasan tersendiri bagi Malik Al-Fatah untuk memulai bisnis bakso lobster. Sensasi makan bakso lobster memang bikin penasaran, apalagi bakso lobster ini dibanderol dengan harga murah meriah, mulai 45 ribuan dengan lobster utuh, disajikan dengan kuah kental berempah. Bakso lobster racikan mantan tentara ini juga dilengkapi mie kuning, bihun, dan sayuran. Sensasi rasa kuah kaldu sapi beradu dengan gurih harum kaldu seafood dari rebusan lobster. Selain bakso lobster, seporsi menu ini juga dilengkapi dengan beberapa butir bakso kecil. Bakso lobster belakangan ini menjadi viral dan diburu banyak orang, terutama para pecinta seafood. Inovasi produk, core menu yang sebelumnya kita ada bakso rendang ya, terus ada bakso konro. Untuk saat ini kita launching bakso lobster. Salah satu strategis di saat pandemi, kita kan butuh untuk menjaga imunitas tubuh ya, biar selalu fit. Nah, menu-menu yang ada tersebut sangat cocok untuk di era-era pandemi saat ini. Dan juga seperti kita ketahui bahwa lobster ini satu kaya protein, penuh protein, lemaknya rendah, ya bagus untuk kesehatan jantung, kesehatan mata, dan juga untuk mensosialisasikan gemar makan hasil laut juga ya. Sementara itu, pengamat bisnis sekaligus Dewan Penasehat Kadin DKI Jakarta, John Palinggi menilai pelaku usaha harus memiliki strategi dengan melakukan inovasi serta ekspansi bisnis agar tetap bertahan di tengah gempuran ketidakpastian ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan stimulus yang diberikan bagi pelaku UMKM tepat sasaran. Saya harapkan supaya pada tataran implementasi coba dilihat di mana-mana UKM itu, daftarnya mana dan daerah mana. Yang paling efektif adalah kementerian mengambil kebijakan, tapi tataran pembinaan diserahkan pada gubernur, bupati, wali kota. Dan itu akan lebih efektif karena data pembinaan itu ada. Saran saya, apa yang sudah menghasilkan itu tetap diteruskan sambil meminta bantuan pemerintah. Ambil alternatif bisnis yang bisa berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, pangan, makanan, dan lain-lain. Dan juga bertani ada yang bisa menghasilkan, itu memungkinkan. Hal-hal lain yang berkaitan dengan jasa-jasa mungkin ikut bisa berjalan. Tapi aspek lain yang transaksi dagang harap berhati-hati karena semua orang itu agak sulit sekarang karena kita tidak bisa bertemu. Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan sekitar 50% UMKM diperkirakan gulung tikar akibat pandemi. 50% UMKM itu akan gulung tikar kira-kira. Nah ini harus segera kita antisipasi sebab kita berharap kalau kita bisa menjaga UMKM dan koperasi ini tetap bisa bertahan, bisa menjadi buffer ekonomi ya, nasional, bisa menjadi penyelamat ekonomi nasional, paling tidak kita tidak bisa mengerem laju pertumbuhan angka kemiskinan dan pengangguran.
Padahal UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Tercatat pada tahun 2018, kontribusi UMKM mencapai 60,34% terhadap PDB atau mencapai 8,6 kuadriliun rupiah. Pemirsa, bertahan di tengah pandemi COVID-19 bagi para pelaku UMKM ternyata tidak mudah karena mereka harus memiliki inovasi produk sehingga tetap bisa bertahan. Anda, para pelaku UMKM, jangan lupa mempersiapkan strategi khusus dalam menghadapi era kenormalan baru. Kenapa? Karena Anda bisa cepat recovery dari pandemi COVID-19. Dari Bekasi, Rizka Ayu, Herdiansyah, IDX Channel.